berjumpa dengan saya Rosalyn Chiu, dan kali ini saya akan ajak pemirsa Women's Talk untuk berbincang dengan seorang co-founder dari beauty brand ternama yang pastinya lokal brand dan juga kualitasnya sangat premium. Penasaran seperti apa? Akan kita bahas. Yuk simak Women's Talk selengkapnya. Industri kosmetik Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi sektor strategis perekonomian nasional. Produk kosmetik lokal kini makin populer serta mampu menjadi pilihan utama di pasar domestik. Salah satu pelaku bisnis kosmetik lokal ialah Guel. Didirikan pada tahun 2019, produk ini mencerminkan misi untuk membantu wanita mengekspresikan kecantikan alaminya melalui produk make-up berkualitas tinggi dengan bahan yang ramah lingkungan dan harga terjangkau. Lantas seperti apa prospek bisnis kosmetik lokal di Indonesia? Simak perbincangan seru Rosalyn Chiu bersama dengan co-founder Guel, Fanny Adelina, hanya di Women's Talk. Hai pemirsa Women's Talk, dan sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Kak Fanny Adelina yang merupakan co-founder dari Guel. Hai Kak Adel. Kok Kak Adel, Kak Fanny? Kak Fanny ya, oke. Aku senang banget bisa ketemu sama Kak Fanny karena kayaknya dari zaman kuliah ya aku udah suka lihat hasil-hasil makeupnya Kak Fanny. Dan sebenarnya Kak Fanny dan juga Guel itu aku udah tahu dua-duanya, tapi aku nggak tahu kalau ternyata Kak Fanny adalah co-founder dari Guel. Jadi senang banget, glad to meet you here right now. Mungkin boleh di-share nih Kak, sebetulnya inspirasi menciptakan Guel itu di tahun berapa, diluncurkan tahun berapa, dan awalnya kan perjalanannya sebagai makeup artist ya. Bisa kepikiran bikin Guel ini awal mulanya dari mana Kak? Oke, jadi sebenarnya sebelumnya thank you banget udah invite aku ke sini. Jadi sebelumnya itu memang aku tuh seorang makeup artist. Jadi Guel ini berdiri di tahun 2019. Kenapa? Karena saat itu aku merasa kayak terpanggil untuk membuat produk makeup dengan high quality tapi harganya terjangkau. Karena aku seorang makeup guru juga. Jadi aku merasa kalau orang belajar makeup tapi kayak produknya terlalu mahal atau kualitas produknya tidak bagus, itu tidak menunjang kita saat melakukan makeup gitu. Jadi dari situ awal mulanya first produk kita tuh eyebrow. Jadi menurut aku eyebrow kita itu bisa dipakai untuk semua segmen masyarakat, kayak pemula, makeup artist, itu bisa juga. Berarti awal mulanya adalah mungkin banyak trial and error yang dilakukan ketika waktu itu awalnya ngajar makeup juga ya Kak ya. Kemudian mungkin pakai nyoba-nyoba pakai high end products gitu kan, sayang gitu ya. Akhirnya nyoba yang customize, bikin sendiri. Berarti awalnya nggak kepikiran untuk bikin brand sebelumnya? Enggak sih, sebenarnya aku kepikiran untuk bikin brand, tapi nggak berpikir ya puji Tuhannya sampai seperti sekarang gitu. Karena waktu itu aku cuma pengen kayak, idealisme aku pengen bikin produk yang enak ini supaya murid-murid aku tuh bisa latihan, orang yang belajar makeup itu bisa latihan dengan harga yang terjangkau gitu. I see. Mungkin sebelumnya boleh diceritakan dulu nih buat teman-teman yang aku yakinnya banyak banget, apalagi kalau yang beauty enthusiast gitu ya, tahu banget sama Kak Fanny, ketertarikan kesukaan terhadap dunia beauty itu dari kapan, dan akhirnya bagaimana hal tersebut tuh mendorong passion Kak Fanny untuk bisa menciptakan brand juga gitu. Sebenarnya jujur aku punya story itu aku tidak berasal dari beauty school atau apa. Jadi aku dulu sekolahnya hukum. Tapi setelah aku lulus dan aku mencoba untuk menambah skill di dunia makeup, aku merasa kalau misalkan aku suka sekali gitu, dan aku merasa kalau aku bekerja tapi aku suka itu rasanya kerja sama passion itu beda banget gitu. Jadi dari situ aku mikir kayak aku suka banget nih pekerjaan ini, aku cinta pekerjaan ini, jadi aku mencoba menekuni pekerjaan ini. Dan yang tadi aku bilang, jadi dari situ muncullah ide untuk membuat produk yang bisa sesuai sama yang aku inginkan gitu. Berarti awalnya justru di industri ataupun bidang yang berbeda gitu ya, tapi ternyata ketertarikan terhadap beauty industry karena memang passion, dan ternyata
terbukti hasilnya. Selain daripada Guel juga Kak Fani ini punya yang namanya VA Academy. Nah itu kursus atau seperti apa tuh Pak? Jadi itu kursus sih. Jadi aku punya sekolah makeup di mana orang-orang tuh bisa belajar makeup dari basic sampai advance, sampai menjadi makeup artist wedding, makeup artist buat photoshoot seperti itu. Ada juga kayak kelas-kelas untuk makeup diri sendiri juga di situ. Jadi bener-bener semua potensi dari diri tergali dan sangat baik ya ketika kita punya passion dan juga semangat untuk merealisasikan passion itu. Nah, ngomong-ngomong soal Guel sendiri didirikan tahun 2019, berarti artinya sebelum pandemi ya. Betul. Sebenarnya inspirasi mendirikan Guel selain daripada tadi mencoba melahirkan produk yang bisa dicoba untuk trial ketika makeup juga, sebetulnya inspirasi nama Guel sendiri apa sih Kak? Dan produk pertama berarti eyebrow. Nah ini apa ya, inspirasi ataupun kayak brand image yang ingin dihadirkan dari Guel ini apa sih Kak? Jadi Guel itu sebenarnya Gu itu berasal dari bahasa Tibet yang kayak lucky number gitu di sana, big number di sana. Jadi sebenarnya brand image Guel ini aku tuh pengen menghasilkan produk yang tidak hanya kualitas tapi juga mengedepankan estetika gitu. Jadi menurut aku ketika orang tertarik dengan packagingnya, dengan storyline-nya, dengan campaign-nya, mereka juga akan punya hubungan emosional dengan produk itu sendiri gitu. Jadi kayak kita memang inspired-nya itu by nature, by universe. Jadi semua produk-produk kita, penamaannya, lalu juga kita mau membangun produk ini tuh terkesan elegan, tapi tetap menyenangkan gitu di mata orang-orang. Inspired by nature, dari nama sendiri udah elegan, dan kemudian juga dari segi produk dan juga brandingnya ini selalu membangun konektivitas dengan konsumen ataupun para penggunanya gitu ya. Tapi mungkin secara kualitas sendiri nih Kak, kualitas dari Guel sendiri kita udah tahu lah ya, semua bagus. Sebetulnya sudah banyak sekali tersebar di berbagai offline beauty stores gitu ya. Aku aja udah tahu dari kuliah gitu kan. Tapi sebetulnya kalau menurut Kak Fani sendiri ya, local brands nowadays gitu khususnya untuk beauty products, sebetulnya seberapa bersaing sih Kak kualitasnya dengan high-end products? Atau sebetulnya memang orang bilang kan katanya ada harga, ada kualitas gitu. Tapi sebetulnya untuk menghadirkan beauty brands yang berkualitas, haruskah harga semahal itu atau affordable juga sebenarnya tenang aja gitu, nggak perlu ragu gitu Kak? Kalau menurut aku sendiri, karena aku berani membawa brand Guel ini, jadi aku sangat percaya diri sih dengan kualitas dari brand Guel itu sendiri. Jadi di sini juga aku bersama partner dan tim selalu kita nggak cuman asal menjual produk atau launching produk, tapi kita benar-benar berpikir kayak dari ingredients produk itu sendiri, campaign yang mau kita bawakan seperti apa, storyline-nya seperti apa gitu. Jadi aku percaya diri kalau brand lokal ini bisa bersaing dengan brand high-end gitu. Bicara soal brand lokal yang kemudian bersaing dengan high-end brand ataupun products, aku sendiri melihat Guel ini, awalnya aku ngira Guel ini adalah high-end products dari luar gitu ya, bahwa ternyata local brands. Ketika aku ketemu di offline beauty store gitu ya, ternyata dari lokal gitu ya, karena lihat packagingnya juga bagus banget. Nah, kita penasaran seperti apa karena kabarnya Guel juga produknya banyak, ranging banget. Ada yang terbaru ada cushion yang ada shades-nya banyak warna, juga 10 warna ya. Nah, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa Women's Talk, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa Women's Talk kembali bersama kita lagi di sini bersama dengan Kak Fani Adelina, co-founder dari Guel, dan di segmen kali ini saya udah nggak sabar banget akan bahas produk-produk dari Guel di belakang kita. Tapi sebelumnya tadi waktu pertama ketemu Kak Fani barusan gitu ya, saya tuh salfok sama lip produknya. Waduh, kayaknya mahal banget nih gitu ya, bagus banget. Aku kira high end, terus ternyata dari Guel juga. Betul, dari Guel juga. Kece banget. Ini adalah produk yang? Ini produknya namanya Muse Tinted Lip Balm. Muse. Ya, ini salah satu lip produk terbaru kita sih. Serius sih, kayak nowadays gitu ya, lihat local products, salah satunya yang dipakai sama Kak Fani ini, aku agak suka terkecoh gitu, mana yang high end, mana yang lokal, karena udah bener-bener smooth, covernya bagus, warnanya bagus, dan finishnya juga bagus gitu. Nah, kalau ngomongin produk dari Guel, di sini kan ada macam-macam ya Kak. Mungkin salah satu yang paling populer dan kita banyak temui di offline beauty store ini yang cushion.
Ini kalau influencer kayak gini gitu ya. Dibuka dulu bentar, kita lihat dulu, buka dulu. Ini warnanya yang bukanya di bagian sini bawah. Ya? Oke, biasanya gimana gini? Bener. Biar fokus gini gitu. Nah, ini boleh diceritain nggak sih Kak? Sebenarnya di antara pemilihan ada cushion, terus ada skin tint juga, ada foundation. Kenapa kemudian cushion ini jadi salah satu yang the most favorite di Guel? Gitu? Oke, jadi sebenarnya cushion kita ini tuh first complexion produk di Guel itu sendiri. Jadi dia satin finish, dia juga sudah dermatology test, non-comedogenic test, dan dia itu buildable. Jadi ketika kita pakai namanya bare cushion, jadi masih bisa bernafas kulitnya. Jadi nggak kayak dead matte gitu. Jadi kulit kita masih bisa bernafas, kita mau lebih tebal bisa, lebih tipis bisa. Nah kalau compare sama maybe skin tint atau foundation, cushion ini menjadi pilihan paling tinggi untuk masyarakat ya berdasarkan survei itu karena lebih mudah digunakan, praktis dan buildable itu sendiri. Jadi misalkan aku lagi pengen pakai agak tipis nih bisa. Aku pengen pakai agak tebel bisa. By the way aku juga lagi pakai bare cushionnya juga sekarang. Bener-bener ya Kak. Ternyata sebenarnya jadi seorang founder apalagi dari beauty products memang betul-betul harus mencintai produk kita sendiri. Betul dong. Kan kalau kita tidak mencintai kita jadi tidak percaya diri untuk menjual produk kita. Dan ternyata dipakai langsung sama Kak Fani gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomongin soal complexion ini cakep-cakep banget, packagingnya elegan banget. Nah kalau misalnya yang jadi consideration banyak pengguna itu seringkali dilema mereka ketika memikir, mau beli local products atau high end products ya gitu. High end products kayaknya too much apalagi buat penggunaan sehari-hari. Tapi di satu sisi kalau local brand seringkali bingung nih nyoba-nyoba. Kadang-kadang bagus tapi ternyata ketika dipakai untuk yang durability-nya panjang itu tuh challenging juga gitu nemuinnya. Nah, oksidasi nggak sih Kak kalau misalnya kita pakai beauty products dari local brand karena beberapa kali consideration ataupun ketakutan para pengguna atau wanita tuh seperti itu gitu. Sebenarnya dari awal oksidasi dan flashback itu dua poin yang aku sangat-sangat aware sih. Karena menurut aku kalau misalkan aku make upin orang atau apa, dia flashback, dia berubah warna itu akan sangat mengganggu kan. Nah, jadi ketika aku membuat produk ini juga makanya sedikit agak lama launchingnya karena aku mau menciptakan formula yang benar-benar minim sekali oksidasi, bahkan tidak terlihat oksidasinya. Salah satu produk terbaru kita itu yang ini, loose powder. Ya, ini ada ada dust loose powder. Jadi dust loose powder kita ini tuh menggunakan powder plus technology. Jadi dia kalau misalnya dipakai ibarat ada magnetnya. Jadi dia bisa kayak benar-benar nempel ke kulit dan sangat minim bahkan tidak ada oksidasinya dan no flashback juga. Gak oksidasi dan gak flashback. Betul. Ini sebenarnya aku seneng banget dari Guel ini adalah karena Kak Fani ini sendiri merupakan professional makeup artist, punya lembaga kursus makeup juga, jadi bener-bener sangat mengconsider banyak hal gitu ketika bikin produk karena tahu gitu ketika di-apply akan seperti apa, bertahan untuk photoshoot, bertahan untuk penggunaan jangka panjang buat panas-panasan gitu ya. Ini berarti salah satu produk terbarunya adalah loose powder. Nah, tadi yang aku salfok banget ini kan lip produknya yang ini ya Kak. Nah, ini cakep banget ya. Ini boleh diceritain nggak sih Kak? Bedanya apa sama lipstick kebanyakan? Jadi ini namanya adalah Muse Tinted Balm. Jadi kita pengen menciptakan sebuah lipstick ya kan dengan inovasi terbaru. Jadi dia hydrating juga, tapi memberikan coverage ke bibir juga. Terus pemilihan warnanya juga menurut aku ada yang cool tone, ada yang warm tone sesuai dengan orang Indonesia gitu. Dan dia dibanding dengan lipstick lain itu tadi dia bisa memberikan hydrating, tapi juga coverage dan mudah digunakan. Jadi basically kayak kamu pakai lip balm aja, menyehatkan bibir kamu juga, tapi ada warnanya gitu. Jadi kan bikin lebih pede ya gitu saat dipakai. Jadi sekalian hydrating tapi ada coverage-nya juga dan finish-nya juga cakep. Agak glossy juga. Jadi gitu dia semi glossy sih sebenarnya. Kadang kan ada orang yang kurang nyaman mungkin kalau terlalu lembab. Jadi dia satin finish, lebih ke satin finish gitu. Untuk produk-produk dari Guel sendiri seberapa affordable sih Kak dan kita bisa temuin di mana aja untuk Guel? Sebenarnya semua produk kita itu range-nya di bawah 200.000 harganya dan kita bisa temukan di platform online, di platform offline kita juga udah ada. Gitu. Di toko tradisional ada, di beauty offline store udah banyak banget dan di online juga ini banyak gitu ya. Nah mungkin
edukasi yang banyak wanita ini sering tanya juga, sering masih bingung nih milih shade buat muka, buat lipstick, apalagi sering lihatnya mungkin influencers di sosmed gitu, cakep banget lipstiknya, tapi pas kita coba kok kayaknya nggak pas gitu ya, padahal dipakai orang lain cakep gitu. Mungkin tips, sedikit tips gitu untuk menentukan shade yang bagus buat kita tuh gimana sih Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk complexion aku selalu memberikan edukasi kalau kasih coba ya, kalau kita nyoba itu nggak boleh di tangan. Oke. Ya, kalau bisa kita cobanya di bagian yang memang kita mau apply di situ. Jadi misalkan di sini atau di sini kita coba supaya kita tahu, karena kadang suhu di badan kita juga beda, warna di badan kita juga beda gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua, misalkan teman-teman yang online mau beli dan nggak bisa, kita biasa ada shades guide-nya gitu di Instagram Guel. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan kita juga sering memberikan edukasi berupa kelas. Jadi ada namanya Guel Academy. Di situ kita sering ngadain kelas-kelas. Kayak kemarin kita baru adain di Bandung dan Surabaya. Ya, untuk kayak teman-teman belajar buat pilih shades gimana ya, kalau kulit aku cocoknya apa ya, seperti itu. Oke, jadi selain ada banyak sekali produk yang ditawarkan oleh Guel, tapi ada juga kelas-kelas beauty ya, baik itu tour ke kota lain ataupun bisa juga ada Guel Makeup Academy ada. Nah, tapi kita tidak adakan di setiap bulan ya. Jadi kita memang adainnya tuh setiap berapa lama sekali di Jakarta, di kota-kota lain. Dan kebetulan kita juga memang punya community namanya Guel Vela dan Guel Makeup Artist Certified. Jadi di situ orang-orang yang memang support Guel dari awal, pengguna Guel. Nah, jadi kita sering bikin event-event bareng mereka juga. Wow, berarti membangun apa ya, selain daripada hubungan, bagaimana kemudian bisa masyarakat ataupun konsumennya bisa attach dengan suatu brand itu bukan karena dibeli doang, tapi mereka juga tahu story dari brand ini gitu ya. Oke, pemirsa Women's Talk, kita akan masih bahas banyak tentang bagaimana perjalanan membangun bisnis Guel ini sampai hari ini dari tahun 2019. Akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Oke pemirsa, masih bersama dengan Kak Fani Adelina, co-founder dari Guel. Kita akan mengulik nih Mbak Fani. Jadi sebetulnya ketika dirilis ataupun diluncurkan tahun 2019 itu kan berarti sebelum pandemi. Nah, setahu aku memang beauty product tuh banyak banget tuh diluncurkan waktu pandemi. Nah, Guel ini kan sebelum pandemi ya. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana kemudian industri makeup ataupun beauty product sekarang ini kan gencar banget, banyak banget di pasaran, apalagi di e-commerce gitu ya, banjir produk-produk either itu impor ataupun local brands dengan harga-harga yang murah banget gitu. Seringkali juga kita bingung ngebedainnya gimana gitu. Nah, tapi mungkin boleh di-share sedikit sebenarnya perjalanan Guel sendiri dari 2019 sampai 2025 sendiri, perbedaannya seperti apa sih Kak? Oke. Kalau aku boleh share, jadi sebenarnya menurut aku puji Tuhannya Guel ini sangat bertumbuh dari tahun ke tahun. Jadi kita menikmati proses yang memang ada. Dari kita timnya mungkin sedikit sampai sekarang timnya udah lumayan. Ya dari situ kita banyak belajar juga. Jadi untuk meluncurkan sebuah produk itu nggak cuman kayak ikut-ikutan pasar, tapi kita benar-benar mencari kualitas yang terbaik dari setiap produk yang kita luncurkan. Selain dari produknya itu sendiri, juga kita mau memahami apa sih kebutuhan masyarakat gitu. Jadi seringkali untuk di tengah persaingan yang ketat ini ya, jadi menurut aku tuh kita perlu tahu nih apa sih yang masyarakat inginkan. Makanya kita sering membuat media social listening, lalu kita membuat kayak gathering untuk kita tahu feedback-feedback dari pengguna kita ataupun dari orang luar. Itu sendiri. Oke, berarti betul-betul membangun storytelling dengan para pengikutnya begitu ya. Tapi mungkin terkait dengan tadi ya persaingan ataupun kompetisi di dunia beauty gitu. Ini kan masif banget nih Kak, banyak banget yang iklannya di mana-mana, marketingnya luar biasa gitu. Gimana sih cara kemudian Guel even beyond survive gitu ya, tapi masih ada apa ya, enthusiasm dari masyarakat ataupun wanita untuk menggunakan Guel ini sampai sekarang tuh masih tinggi gitu, walaupun perjalanannya udah cukup panjang. Nah, mempertahankan ini tuh gimana nih Kak?
Iya, mempertahankannya sebenarnya yang pertama adalah kualitas produk itu sendiri. Jadi konsistensi setiap membuat produk. Karena kadang kita kan melihat banyaknya produk yang diluncurkan, kita sometimes pengen jalan cepat gitu. Nah, tapi di sini aku selalu menekankan juga ke diri aku dan ke tim juga untuk membuat produk tuh harus benar-benar dengan segenap hati. Jadi kayak kita buat produk dengan kualitas yang terbaik, yang sesuai orang-orang juga minati produk-produknya. Ya, lebih ke arah situ sih. Oke, jadi konsistensi dan juga bagaimana kemudian menghadirkan produk itu bukan hanya sekedar oh iya pasar lagi booming apa nih, tapi betul-betul dari passion dan juga dari hati ingin menciptakan produk yang terbaik di setiap item-item dari Guel itu sendiri ya. Iya, karena kan kualitas itu tetap nomor satu ya. Maksudnya orang melihat brand itu sendiri pertama adalah kualitas dari produk yang kita jual buat mereka juga. Gitu. Oke, at the end of the day, di balik semua gempuran yang ada, ya mereka akan tetap bertahan karena kualitas dari suatu produk gitu ya. Oke, bicara mengenai leadership dari Kak Fani sendiri, Kak Fani terlibat banyak gitu ya di Guel, kemudian VA Academy, VA Makeup Artist gitu ya, menjadi sosok wanita, dan kalau di beauty industry memang hampir mungkin mayoritas perempuan gitu ya Kak ya. Ada challenge tersendiri atau justru merasa berdinamika ataupun bekerja dengan para wanita ini sebenarnya lebih kreatif atau seperti apa sih Kak? Oke, sebenarnya kalau aku selalu berusaha membangun tim ini tuh kita bekerja sama ya, kita gotong royong gitu. Jadi untuk tantangannya sendiri sebenarnya karena seorang wanita kan kadang dituntut untuk lemah lembut, tapi tetap vokal gitu, tetap tegas. Nah itu tantangannya lebih ke arah situ. Tapi menurut aku cukup menyenangkan karena kalau wanita itu kita lebih banyak juga selain cuman bekerja, tapi kita juga bekerja itu lebih menggunakan hati gitu. Ya jadi di sini aku benar-benar mengangkat menjunjung tinggi untuk gotong royong, jadi mendengarkan apa yang tim aku inginkan, lalu kita berdiskusi bersama gitu. Semangat gotong royong tadi ya, challenge jadi seorang wanita, apalagi seorang leader dan juga wanita harus vokal, tapi di sisi harus lemah lembut. Kadang-kadang cewek kalau terlalu vokal dibilang bosi gitu. Kan leader gitu ya. Kita kan juga tetap harus mewadahi tim kita dengan baik gitu ya. Karena menjadi seorang pemimpin juga nggak cuma perintah ya, tapi kita juga harus mendengarkan, kita harus mengayomi juga gitu. Harus bisa jadi teman untuk satu sama lain gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Fani sendiri sudah menjadi banyak inspirasi buat teman-teman cewek-cewek, para wanita di luar sana. Mungkin ada tips ataupun strategi buat kita semua, karena kita melihat bagaimana kemudian seorang wanita yang bekerja dengan passion, penuh dengan semangat, ini bisa benar-benar melahirkan apapun yang terbaik gitu ya, entah itu produk, entah itu tim, semuanya berasal dari hati gitu. Mungkin quotes-nya yang bisa di-share apa nih, Kak Fani? Oke, salah satu pegangan hidup aku ya untuk menjadi sukses itu bukan menjadi yang paling hebat, tapi di sini dengan kita berprogres setiap harinya, menikmati progres-progres kecil itu itulah yang terbaik gitu. Jadi tanpa menghilangkan jati diri yang ada dalam diri kita. Sebagai seorang wanita tentu tantangannya cukup berat, tapi yang pertama kita harus mengatur skala prioritas, dan yang kedua adalah kita melakukan yang terbaik dalam segala hal. Wow, berarti bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi bagaimana kita berprogres dari diri kita sendiri setiap harinya. Pemirsa Women's Talk, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mungkin boleh sneak peek dulu nih, ada produk terbaru apa yang akan diluncurkan upcoming-nya? Jadi salah satu produk yang akan muncul di bulan Juli ini adalah eyeshadow. Jadi aku berharap teman-teman semua bisa mencoba eyeshadow ini. Dan semua suka dengan eyeshadow kita. Mungkin sneak peek lah warnanya atau apa nih yang akan kayak kita kan udah excited nih, mungkin perbedaannya dibanding eyeshadow lainnya. Jadi eyeshadow kita ini dia warna-warnanya itu earth tone, dan warna-warna yang kepake untuk setiap harinya. Kita ada 3 varian. Nah, tapi untuk bedanya apa dan warnanya seperti apa, nanti teman-teman tunggu tanggal mainnya. Rahasia ya. Thank you banget Kak Fani Adelina, co-founder dari Guel, sudah sharing banyak hal di sini. Semoga perbincangan kita hari ini bukan hanya tentang mempelajari beauty industry seperti apa, tapi juga bisa memberikan semangat dan juga keyakinan untuk setiap wanita di luar sana untuk bisa benar-benar meneguhkan apa passionnya dan bisa menjalankan hari-hari dengan lebih semangat lagi. Pemirsa Women's Talk, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan
Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalinci pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.